Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis ya pada kali ini yaitu di kelas 7. Perkenalkan, nama saya Bapak Irfan Fuad Azhari. Anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari pada bab 1 adalah hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya akan ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita, dan peta konsep pembelajaran. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i, mad far'i, dan bacaan gharib agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat untuk membaca Al-Quran secara fasih dan untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal hukum bacaan mad far'i agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami hukum bacaan mad far'i agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Menganalisis hukum bacaan mad far'i agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang terakhir, yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan mad far'i agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, peta konsep pembelajaran kita yaitu hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Mempelajari mad wajib muttasil yaitu cara membaca mad wajib muttasil, contoh mad wajib muttasil dalam Al-Quran. Kemudian mempelajari mad jaiz munfasil, cara membaca mad jaiz munfasil dan contoh mad jaiz munfasil di dalam Al-Quran. Hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil secara bahasa berarti memanjangkan bacaan secara wajib yang sambung. Sedangkan secara istilah, mad wajib muttasil adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ya, ini pengertiannya. Kemudian yang harus digarisbawahi adalah mad wajib muttasil itu terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat fathah atau kasroh atau dhammah dalam satu kalimat. Panjang bacaan mad wajib muttasil adalah 4 atau 5 harokat. Dan ketika berhenti boleh dibaca 6 harokat. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah hukum bacaan Al-Quran yang artinya memanjangkan suara ketika bertemu dengan hamzah di luar kata. Secara bahasa, mad jaiz munfasil terdiri dari mad jaiz dan munfasil. Kemudian, mad jaiz munfasil yang pertama terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang tidak berada dalam satu kata. Huruf mad berada di akhir kata, sedangkan hamzah berada di kata setelahnya tanpa pemisah. Huruf hamzah tertulis dengan alif dan hamzah. Ada harokat berbentuk garis melengkung tipis. Ini mad jaiz munfasil. Contoh ya, berikut kita akan membaca contoh mad wajib muttasil. Contohnya, abaukum was samaa minas samai
Ahyaun. Asyita'i. Jazaun. Wal malaikati. Adha'a lahum. Ulaika. Idza jaa. Kemudian di sini ada contoh mad jaiz munfasil ya. Di sini ada lafalnya dan ada bacaannya. Perhatikan intaliqu ila qalu innama la yaslaha illa ala innahum ila ajalin kullama adha'a kalla kulla annahum wa idza adlama. Di sini hamzahnya berada berpisah ya. Kalau mad wajib di dalam satu kalimat, kalau jaiz berada di kalimat selanjutnya. Kemudian di sini saya akan praktekkan membaca surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kemudian ini ada surah Al-Bayyinah. Saya akan membacakan surah Al-Bayyinah. Contohnya nanti ada di dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه dzalika liman khasyya rabbah. Baik, setelah ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti ada contoh tentang materi kita pada kali ini. Bisa diperhatikan dan dicermati untuk memperdalam materi. Anak-anak sekalian, silakan untuk diperhatikan dengan seksama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita selalu semakin semangat untuk belajar mengaji dari hari ke hari. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya berkenaan dengan hukum tajwid, yaitunya tentang perbedaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kadang di antara mad wajib dan mad jaiz ini kita tertukar. Jadi sebelum kita melihat kepada contoh, seperti biasa kita akan melangkah dari pengertiannya. Kita lihat artinya satu persatu dulu. Ini mad itu panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu bersambung. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, sementara kalimahnya itu dalam keadaan bersambung. Kalau kita lihat secara istilahnya seperti ini, apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Simbolnya seperti ini. Jadi ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini simbolnya supaya kita mudah fahamnya. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Panjangnya adalah 4 sehingga 6 harakat. Itu untuk mad wajib muttasil. Sekarang mad jaiz munfasil, mad itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang sementara kalimahnya itu terpisah. Oke, seperti itu. Dan secara istilahnya adalah apabila tanda mad dan hamzah, tanda mad dan hamzah berada dalam dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi dari segi pengertiannya pun kita sudah bisa membedakan mad wajib muttasil itu tanda mad bertemu hamzah tapi dalam satu kalimah. Kalau mad jaiz munfasil sama-sama tanda mad bertemu hamzah tapi dalam dua kalimah. Itu perbedaannya. Untuk mudah fahamnya lagi, kita lihat kepada contoh. Pertama kita lihat dulu contoh untuk mad wajib muttasil ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Di sini tanda madnya. Ini tanda mad bertemu hamzah. Ulaika ini adalah satu kalimah. Jadi ini mad wajib muttasil karena satu kalimah. Poinnya adalah tanda mad bertemu hamzah. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini tanda madnya. Tanda mad bertemu hamzah. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Sawaun ini adalah satu kalimah. Jadi ini adalah mad wajib muttasil. Itu mad wajib muttasil. Sekarang mad jaiz munfasil ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bima ini satu kalimah, unzila satu kalimah. Sedangkan contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 juga, dan ini sama dengan tadi, ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ma ini satu kalimah, unzila satu kalimah. Jadi mad jaiz munfasil ini terdiri dalam dua kalimah, sedangkan mad wajib dalam satu kalimah. Sedangkan berkenaan dengan cara bacanya, untuk mad wajib muttasil panjangnya 4 sehingga 6 harakat. Jadi kalau kita baca ulaika, yang ini sawaun alaihim. Ini satu kalimah untuk mad wajib muttasil. Dan ini kita baca bima unzila wa ma unzila. Jadi ini dua kalimah. Dan sekarang kita lihat ayat ini.
dalam surah Al-Baqarah ayat 12 dan 13. Pertama ini. Di sini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah hukumnya ini? Ini hukumnya adalah mat jaiz munfasil karena dalam dua kalimah. Ala satu kalimah, innahum satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Oke, karena dua kalimah. Selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah juga. Dan apa hukumnya ini? Ya, hukumnya ini adalah mat jaiz munfasil. Karena ini adalah dua kalimah. Kama dengan amanah. Kama dengan amanah. Oke, ini mat jaiz munfasil. Seterusnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah hukumnya ini? Ya, ini hukumnya mat jaiz munfasil karena terdiri dari dua kalimah. Qalu dengan anu minu. Qalu dengan anu minu. Jadi ini dua kalimah mat jaiz munfasil. Contoh selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Ini pun tadi adalah mat jaiz munfasil sama dengan ini kama amanah. Kama ini satu kalimah, amanah satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil karena terdiri dari dua kalimah. Selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah ini hukumnya? Iya, ini adalah mat wajib muttasil karena berada dalam satu kalimah. Sufaha ini adalah satu kalimah. Oke, sufaha ini adalah satu kalimah. Sedangkan yang di bawah ini tadi sama dengan ini ala innahum. Ya, ini pun hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Tanda mat dan hamzah ini terdiri dalam dua kalimah. Selanjutnya yang terakhir ini sufaha sama dengan ini tadi. Hukumnya adalah mat wajib muttasil karena tanda mat bertemu hamzah ini dalam satu kalimah. Jadi itulah perbedaan antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Kesamaannya adalah sama-sama tanda mat bertemu hamzah. Tanda mat bertemu hamzah. Sama-sama tanda mat bertemu hamzah. Tapi perbedaannya terletak pada satu kalimah untuk mat wajib muttasil, dua kalimah untuk mat jaiz munfasil. Jadi begitulah kira-kira penerangan antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Dan itu saja, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah menyaksikan pendalaman materi dalam video YouTube. Ya, maka selanjutnya semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan kefahaman, dan mendapatkan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Selanjutnya, setelah kita belajar bersama mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, di sini ada tugas yang kita harus lengkapi, yang kalian harus lengkapi sebagai tanda bahwasanya kalian sudah paham. Di sini akan ada tugas, yaitu di tabel yang ada di sini, tulislah hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil yang terdapat pada surah Ad-Duha dan surah Al-Bayyinah pada buku tugasmu sesuai dengan contoh tabel berikut ini. Di sini ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalian tulis mad tabi'i, kemudian ditulis mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, ada tabel ya diisi, ditulis di dalam surah Ad-Duha dan surah Al-Bayyinah. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.